Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Fatur di channel FNF Course. Jadi, kesempatan kali ini Abang akan menjelaskan mengenai materi aritmatika sosial dengan submateri bunga tunggal dan pajak. Jadi video sebelumnya kita bahas tentang antara bruto neto dan diskon. Kali ini kita bahas tentang bunga tunggal dan pajak. Materi ini materi kelas 7 ya teman-teman. Jadi teman-teman ini dasar dari materi-materi berikutnya. Jadi teman-teman harus simak betul-betul simak. Oke, langsung aja ya ke materinya. Jadi ya di aritmatika sosial video sebelumnya udah dijelasin. Nah, sekarang kita fokus ke bunga tunggal dan pajak. Apa sih bunga tunggal dan pajak gitu kan. Nah, bunga tunggal pajak. Nah, bunga bunga itu sama dengan untung yang kayak tadi yang kayak video sebelumnya itu meningkatkan hasil akhir atau meningkatkan yang kita dapat deh gitu gampangnya. Apa yang kita dapat itu akan lebih meningkat. Sedangkan kalau pajak, pajak hubungannya dengan biasanya penghasilan itu akan setelah penghasilan kita kena pajak, penghasilan bersih kita itu akan menurun, teman-teman. Pajak itu kayak rugi lah gampangnya. Nah, ini saya bikin konsepnya nih. Nih, teman-teman konsepnya. Teman-teman tinggal buat tabel. Jadi gini, kalau kita menabung, bunga itu bisa bunga tabungan atau bunga pinjaman, tapi konsepnya sama aja. Kita nabung, kita minjem, itu kita anggap 100%. Setelah kena bunga X persen, tabungan akhir kita akan meningkat sebanyak X persen. Jadi 100 ditambah X. Jadi ini apa? Aturannya ditambah, teman-teman, aturannya ditambah. Sedangkan untuk rugi dan pajak, kalau rugi dan pajak itu sendiri, ini hubungannya dengan penghasilan. Jadi kita anggap penghasilan yang kita terima itu adalah penghasilan apa? Kotor atau bruto. Nah, ini bisa dihubungkan dengan bruto. Jadi penghasilan atau gaji kita itu bruto sebelum kena pajak. Terus kita kurangi tara. Kalau di sini kurangi pajak. Jadi hasil penghasilan bersihnya atau netonya gitu ya, penghasilan yang kita dapat ke kantong, itu setelah dikurangi 100 kurangi X gitu, dapat 100 kurangi X persen. Ini bentukannya persennya, karena kalau nominal sangat sulit, setiap orang berbeda-beda, gitu ya. Langsung aja ke pembahasan soal. Nah, ini soal tentang tabungan awal nih, tabungan awal. Gimana nih? Jadi gini teman-teman, di soalnya gini, setelah 9 bulan menabung uang tabungan olah menjadi 3.815.000. Jadi setelah nabung 9 bulan, nah pastinya kita dapat bunga kan, karena nabungnya ke bank gitu kan. Kalau ke celengan ya tetap sama. Nah karena ke bank pasti ada bunga. Nah dia bilang, bank memberikan bunga 12% setiap tahun. Nah berarti kita harus tahu dulu setiap bulannya berapa, biar kita tahu 9 bulannya berapa gitu ya. Ini 12% untuk 1 tahun atau 12 bulan. Hitung besar tabungan awal olah di bank. Nah, olah nabungnya berapa sih gitu ya. Ini juga bisa ditemuin teman-teman di soal-soal tes PNS, tes psikotes gitu ya. Karena ini matematika dasar banget, jadi teman-teman harus harus benar-benar paham ya. Nah, penyelesaiannya. Jadi pertama sih saya, cari dulu deh gini, cari dulu kalau misalkan 12% itu untuk 12 bulan, kalau 9% untuk berapa bulan sih gitu kan. Nah, teman-teman cari dengan perbandingan lurus, kasih tabel gitu kan, perbandingan lurus ya dikalinya silang gitu kan. Jadi hasilnya 12X, 12 kali X sama dengan 9 kali 12. 12-nya teman-teman pindahin ruas ke kanan, makanya dicoret ya kan, jadi hasilnya 9%. Nah, 9% berarti di dalam tabungan 3.815.000 ini ada 9% bunga. Nah, jadi ini kita bikin lagi tabel teman-teman, bikin lagi. Ada tabungan awal, ada bunga, ada tabungan akhir. Nah, kita fokusnya ke tabungan akhir karena di akhir 9 bulan kita ambil uang kita 3.815.000. Berarti uang kita yang awal berapa? Yang 100% tanpa bunga. Nah, teman-teman kali silang, teman-teman. Nah, setelah dikali silang, hasilnya teman-teman dapat. Nah, 109 dikali Y sama dengan 100 dikali 3.815.000. Pindahin ruas deh. Oh, ini typo ini, harusnya 109. Nah, setelah coret-mencoret hasilnya 3.500.000. Berarti tabungan awal si Olah itu 3.500.000. Setelah nabung selama 9 bulan jadi 3.815.000. Berarti bunganya berapa 9 bulan ini? 815.000 teman-teman, gitu. Sorry 800. Tinggal kurangi aja sama ini kurangi 3.815.000 kurangi 3.500.000. Sekitar 315.000 bunganya itu, 315.000.
Jadi 315.000 setelah kalian tambahkan, hasilnya pasti 3.815.000. Oke, untuk soal berikutnya mengenai persen pajak. Nah, ini mah gampang banget teman-teman. Kalau nyari persen pasti part of atau bagian dari sesuatu dibagi oleh nilai nilai semuanya atau semestanya atau nilai awalnya gitu kan. Jadi gini, ayah memperoleh penghasilan 3,5 juta, 3.500.000. Gajinya 3.500.000, berapa persen pajak ayah gitu kan? Jika ayah membayar pajak 175.000. Ini kan tinggal bagi aja, gampang. Nah, kalau mau pakai apa? Cara-cara perbandingan senilai atau lurus ini boleh kali silang kayak gini. Tapi kalau misalkan enggak bisa langsung. Nah, ini udah tahu nih penghasilan bersihnya segini kan tinggal dijumlah. Nah, bisa teman-teman kalau pakai perbandingan senilai kayak gini hasilnya 5% atau enggak langsung aja kali ya. Langsung aja tuh maksudnya gimana? Gini. Jadi tinggal 175.000 dibagi 3.500.000 dikali kali berapa? Kali 100 gitu. Sama aja kan? Sama yang ini. Nah, ini konsepnya konsep perbandingan apa? Perbandingan senilai. Jadi teman-teman tinggal pilih segampangnya teman-teman. Karena soal ini termasuk soal yang gampang. Nah, lanjut. Nah, jadi pajaknya 5% dulu saya tulis, lupa pajaknya 5%. Nah, lanjutnya soal bunga dalam pinjaman. Nah, soal bunga dalam pinjaman. Nah, gimana nih? Ya, kalau kita minjem nih ke bank, ke apa? Ke tukang yang minjem-minjemin uang, itu selalu dikasih bunga, teman-teman. Jadi apa yang kita kembalikan itu, pinjaman kita itu akan meningkat. Jadi ya seperti kredit motor lah gitu. Sebenarnya itu ada bunganya. Jadi yang kita bayar per bulan itu jatuhnya lebih lebih mahal daripada kita bayar cash gitu ya. Nah, paman meminjam 6.500.000 dengan bunga pinjaman 2,5% per tahun. Jadi setiap tahun ada bunganya 2,5%. Nah, paman itu paman itu meminjam selama 2 tahun. Nah, yang ditanya berapa iuran atau berapa, cicilan paman setiap bulannya gitu ya gampangnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Jadi teman-teman harus tahu dulu 2 tahun itu 24 bulan. Jadi teman-teman bisa langsung ini lebih gampang kalau perbandingan lurus kayak gini, tinggal gini, boleh pakai cara silang boleh. Jadi 2,5 kali berapa, 12 kali berapa yang hasil 24 kan kali 2. Berarti ini juga kali 2 gitu ya. Nah, ini saya lupa, ini ada cara lain juga di dalam perbandingan senilai. Nah, 2,5 kali 2 jadi 5% Nah, jadi 5% kan. Nah, 5% ini tuh bunganya selama 2 tahun. Nah, cari deh pinjaman akhirnya berapa, kamu kali silang gitu kan. Nah, dikali silang. Nah, dihasilkan Y kali 100 sama dengan 105 kali 6.500.000. Nah, jadi 105 kali 6.500.000 per 100. Hasilnya adalah 6.825.000. Jadi bunganya itu berapa? 325.000. Wih, tinggi lumayan lah ya gitu ya. Jadi kita membayar lebihnya segini nih. Jadi merugi kan kalau minjem-minjem uang gitu, minjem-minjem uang di bank gitu kan. Karena kita harus membayar bunga. Nah, 6.825.000 ini untuk 24 bulan. Jadi nilai kumulatif, nilai total. Jadi untuk 2 tahun ini kita harus bayar sekian. Nah, kalau untuk 1 bulan berapa? Tinggal kamu bagi sama 24, nih coret. Nah, ternyata kamu dapat 284.375.000 per bulan. Nah, jadi iuranmu per bulan sekian. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi konsepnya difahamin lagi. Nah, jadi nanti konversi dari tahun ke bulan atau tahun pun boleh langsung tahun. Karena case-nya di sini adalah per bulan, berarti kan tahunnya harus dirubah jadi bulan dong gitu ya. Makanya kita tahu dulu kumulatif atau nilai total dari apa yang harus kita bayar atau, pinjaman yang harus dibayarkan. Ternyata yang dibayarkan itu lebih meningkat 325.000 karena bunganya 325.000 gitu. Nah, selama 24 bulan, karena sebulan kita bagi dengan 24 kumulatifnya. Oke, teman-teman. Video kali ini Abang cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk teman-teman yang belum mengerti konsep, coba teman-teman buka lagi perbandingan lurus, terbalik, aritmatika bruto, aritmatika sosial yang bruto neto tara, diskon,
Dan mungkin video kali ini juga untuk yang ingin mengajukan soal, yang ingin dibahas di video, boleh teman-teman DM di Instagram kita fnf.course atau teman-teman komen aja di YouTube channel kita, gitu aja kali ya teman-teman. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.